variabel yang sebelumnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Nah, ini kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Sebelum kita mulai ke sana, kita ingat-ingat dulu sistem sama linear dua variabel. Di sini yang koefisien x-nya berapa? 5. Koefisien y-nya 4. Kalau persamaan yang kedua, a tambah 6b sama dengan 0. Koefisien a-nya berapa? 6. Koefisien a-nya berapa? 0. Koefisien a-nya 4. Koefisien a di sini itu sebenarnya ada angka 1. Nah, kalau di depan variabel ada angka 1, itu bisa ditulis 1, bisa juga tidak ditulis. Sama seperti x tambah y sama dengan 0. Berarti di sini x-nya koefisiennya 1, y-nya koefisiennya juga 1. Di sini koefisien a-nya berapa? 1. Oke, bagus. Nah, lanjut ya. Nah, ini penerapan di kehidupan sehari-hari, penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Ibu guru ingatkan lagi. Ada banyak penerapan di kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Salah satunya yaitu kita bisa menentukan atau menghitung harga satuan dari setiap barang. Manfaat lainnya, kita juga bisa menghitung keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dari suatu penjualan ya. Jadi konsep dasarnya bisa menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Atau kita bisa menghitung pengukuran, menghitung luas bidang tanah dengan kondisi tertentu yang diketahui. Jadi ini beberapa contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, ulang lagi. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi yang pertama apa? Harga satuan. Yang kedua? Keuntungan. Ketiga? Keuntungan. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, tujuan kita yang pertama yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Dari masalah itu kalian buat modelnya baru diselesaikan dengan metode eliminasi. Oke. Sudah pernah dengar apa itu eliminasi? Biasanya ada di audisi penyanyi atau enggak audisi model. Eliminasi itu pengulangan, menghilangkan, ya. Oke, kita lanjut untuk membagi. Kan Bu Guru sudah bagi kelompok dan kalian sudah duduk dengan teman kelompok kalian. Bu Guru akan kasih kalian video pembelajaran, video masalah yang dialami oleh Doni. Nah, di sini diharapkan kalian bisa membantu Doni. Kita berikut. Di hari belajar, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya.
dan memberikan terima kasih pada dia. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan gula, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dan hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti itu kantor? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikirkan jam, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni, tanpa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke, sekarang ibu guru tanya nih, sudah paham dengan videonya? Nah, dari video tersebut informasi apa yang kalian dapatkan? Ayo angkat tangan. Ya, Naila. Nah, ada lagi siapa? Ayo. Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat seharga Rp36.000. Ya, benar. Hafiza. Ayo, siapa lagi? Ayo, Yusari, ayo. Yusari apa? Ega, ayo. Yang terakhir tadi apa? Nah, Doni ini hanya punya uang berapa tadi? 20.000. Nah, dia ingin membeli berapa donat? 3. Dan permennya berapa? 3. Dan dia bertanya, apakah uangnya itu cukup atau Kurang. menurut kalian ini termasuk persamaan linear 2 variabel atau tidak? Termasuk ya, karena di sini ada 2 variabel, ada 2 item, permen dan donat. Oke, sekarang ibu guru akan minta kalian untuk bekerja dengan kelompok yang sudah ibu guru kasih, yang sudah kalian duduk bersama. Nanti kalian diskusikan LKPD-nya, dan nanti setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siap?
Ada yang belum dimengerti? Ya, diisi. Yang pertama kan di sana ada mengumpulkan informasi. Kalian isi apa yang diketahui dari soal apa yang ditanyakan. Oke? Nah, ini permasalahan yang pertama nih ya, KPD kalian. Tahap selanjutnya. Oke, ngerti? Ngerti. Nanti dibaca dulu persoalannya yang ada di sini, permasalahannya. Nah, ada permasalahan apa yang diketahui kayak di video tadi. Misalkan harga barangnya berapa, beli barang berapa. Nah, ditanyakan berapa apa ya? Paham? Ya, nanti ini baca dulu permasalahan yang di sini. Nah, itu yang diketahui itu apa? Kalian diskusi dari soal-soal ini, ya. Gajinya berapa? Berapa yang dari Andi sama Dimas? Jadi, nah, itu kalian tulis yang ditanyakan dari soal ini. Paham? Kelompok ini sudah paham? Sudah? Belum atau sudah? Nah, ini yang ditulis apa coba? Diketahuinya dari mana? Ya kan udah paham. Kalian baca dulu, baru ditulis diketahuinya berapa, ditanyakan berapa. Udah? Sudah paham? Belum? Itu jadi satu tuh, nanti kalian diskusikan permasalahannya. Permasalahannya di sini. Tulis artinya apa, ditanyakannya apa, lanjutkan ya. Sudah paham ini? Belum, Bu. Mana yang belum paham? Sudah? Ya, sudah tinggal ditulis. Ya, tulis diketahui dan ditanyakannya.
Eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. 1X plus 2Y sama dengan 180.000. 3X plus 1Y sama dengan 340.000. 3X tambah 6 plus 6Y sama dengan 540.000. 3X plus 1Y sama dengan 340.000. 5Y sama dengan 200.000. Y 200 bagi 5 sama dengan 40.000. Eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. 1X plus 2Y sama dengan 180.000. 3X plus 1Y sama dengan 340.000. 1X plus 2Y sama dengan 180.000. 6X plus 2Y sama dengan 680.000. Min 5X sama dengan min 500. X sama dengan min 500 bagi min 5 sama dengan 100.000. X sama dengan 100.000, Y sama dengan 40. Jadi harga baju paling murah adalah kaos karena harga kaosnya 40.000. Nah, dari kelompoknya Naila, itu harga kaosnya itu 40.000. Ada yang berbeda tidak? Dari kalian semua, sama semua? Nah, terus harga kemejanya itu 100.000. Kalian harga kemejanya berapa? 100.000 juga? Ya. Dari kelompoknya Naila, ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda? Oke, dari situ kita tarik kesimpulan. Baju mana yang paling murah, kaos atau kemeja? Berapa harga kaos? 40.000. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Siapa ya? Ya, Hafiza, ayo permasalahan yang kedua, Hafiza. Diketahui, Dea membeli 3 permen tambah 2 donat harga 15.000. Om Fajar membeli 4 permen tambah 6 donat seharga 36.000. Ditanya, Doni ingin membeli 3 permen tambah 3 donat, apakah cukup seharga 20.000? Penyelesaian. Misal, permen sama dengan A, donat sama dengan B. Persamaan 1, 3A tambah 2B sama dengan 15.000. Persamaan 2, 4A tambah 6B sama dengan 36.000. 6A ditambah 2B sama dengan 15.000. 4A ditambah 6B sama dengan 36.000. 12A ditambah 8B sama dengan 60.000. 12A ditambah 18B sama dengan 108.000. Min 12B sama dengan min 48.000. B sama dengan min 48.000 dibagi min 12, B sama dengan 4.000. 3A ditambah 2B sama dengan 15.000. 4A ditambah 6B sama dengan 36.000. 9A ditambah 6B sama dengan 45.000. 4A ditambah 6B sama dengan 36.000. 5A sama dengan 9.000. A sama dengan 9.000 dibagi 5. A sama dengan 1.800. Doni ingin membeli 3 permen tambah 3 donat sama dengan 3A ditambah 3B sama dengan 3 buka kurung 4.000 tutup kurung tambah 3 buka kurung 1.800 tutup kurung 12.400 sama dengan 17.400. Jadi uang 20.000 cukup. Nah, di sini kesimpulannya itu uang Doni yang 20.000 yang ditanyakan tadi sebelumnya itu kan ada video tuh. Dia menanyakan apakah uang saya yang 20.000 itu cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat. Nah, ternyata uangnya 20.000 itu cukup dan lebih malah, ya kan? Nah, dari pembelajaran yang dari permasalahan kedua ini, apakah ada kelompok lain yang berbeda? Jawabannya atau cara mencarinya ada? Sama semua? Ya. Berarti kalian semua hebat-hebat. Jadi jawaban kalian sudah benar semua. Ayo tepuk tangan untuk semua kelompok.
Yang diketahui. Tadi apa? Yang ditanyakan dan diketahui. Selanjutnya apa? Membuat model. Kalau sudah membuat model, baru kita eliminasi antara variabel X atau variabel Y. Baru kita buat kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semuanya sudah mengerti? Ya. Apa kalian senang dengan pembelajaran kali ini? Beneran? Ya. Oke, setelah ini Ibu Guru kasih kalian soal yang ada di papan tulis, yang ada di slide PowerPoint Ibu Guru. Ini kalian kerjakan di rumah. Oke? Nah, dan jangan lupa mempelajari pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan masalah sehari-hari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kalian cari itu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian. Nanti itu kita selesaikan sama-sama. Siap? Siap. Oke.